Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian agar senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian agar senantiasa menjauhi, meninggalkan maksiat-maksiat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan takut dari ancaman dan juga azab yang akan diazab, yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pengertian takwa menurut seorang tabi'in. Ketika itu beliau mengatakan takwa itu adalah kamu taat kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan petunjuknya, karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Dan kamu meninggalkan maksiat-maksiat. Ketika kamu meninggalkan maksiat itu pun karena sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena kamu takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pada hari ini jemaah yang dirahmati Allah, khatib ingin menyampaikan salah satu amalan yang itu merupakan syiar Allah Ta'ala yang bisa mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu amalan yang dikerjakan pada hari nahar dan 3 hari tasyrik, yaitu 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa amalan yang disyariatkan pada tanggal-tanggal tersebut? Yaitu berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Hewan kurban yang disyariatkan untuk kita sembelih, yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Ini disebut dengan bahail
Al-an'am artinya apa? Hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, lakum fiha khair," kata Allah taala. Jadi diciptakan oleh Allah taala unta. Yang kata para ulama, budin di situ juga nanti berarti sapi. Artinya apa? Disebutkan salah satu hewan yang disyariatkan untuk kita jalani ketika ibadah kurban. Nah, hewan kurban itu kata Allah Ta'ala dijadikan untuk kita itu adalah sebagai syiar Allah. Min sya'airillah. Lakum fiha khair. Dan kemudian kata Allah, pada hewan kurban itu, pada unta, pada sapi, dan pada kambing, ada kebaikan untuk kalian. Lakum fiha khair. Apa maksudnya? Kebaikan untuk kalian yang pertama berupa ganjaran. Yang kedua adalah berupa manfaat yang kalian bisa dapatkan dari hewan-hewan itu. Ganjaran bagaimana kita dapatkan? Yaitu diantaranya dengan berkurban. Ketika pada tanggal yang telah kita sebutkan tadi, 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13, kita kemudian mengalirkan darahnya. Unta kita alirkan darahnya. Kemudian sapi kita alirkan darahnya, atau kambing dan domba kita alirkan darahnya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah amalan terbaik yang dilakukan oleh Ibnu Adam pada tanggal-tanggal yang telah kita sebutkan. Jadi pada dasarnya jemaah yang dirahmati Allah, ada amalan-amalan yang diistimewakan untuk kita kerjakan pada tempat dan waktu-waktu khusus. Seperti misalnya pada bulan Zulhijjah disyariatkan ibadah haji, tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Begitu juga di bulan Ramadan diwajibkan bagi kita puasa, tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Pada Syawal, pada bulan Zulhijjah juga disyariatkan solat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Maka berkurban pun begitu, hanya disyariatkan oleh Allah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, amalan yang terbaik pada 4 hari tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah iraqatud dam. Artinya apa? Mengalirkan darah hewan kurban. Maka pastikan jemaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau kita lihat para ulama sudah menjelaskan hukum berkurban itu adalah, bahkan kalau kita lihat apa yang diutarakan oleh mazhab Hanafi, wajib hukumnya. Walaupun jumhur ulama mengatakan yang di dalamnya ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, dan ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan sunnah muakkadah. Tapi semua para ulama kemudian sepakat meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu itu adalah makruh. Apa maksud makruh? Memang makruh kalau kita tinggalkan tidak berkonsekuensi pada dosa, tidak. Tapi ketika kita meninggalkannya, itu akan membuat kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita pernah dengar ada istilah, ya, ketika kita melihat seseorang, mungkin orang tersebut dan orang yang ada di kita tidak punya masalah dengan kita, tapi aku tidak suka dengan dia. Sering kita temukan, aku tidak suka dengan dia, walaupun dia tidak bermasalah dengan kita. Kenapa? Kenapa dia membenci kita? Padahal kita tidak punya masalah dengannya. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala pun, ketika orang-orang melakukan perkara-perkara yang makruh, walaupun itu tidak sampai kepada dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi membuat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mampu dia kemudian tidak berkurban, para ulama mengatakan
dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa fikihnya hukumnya adalah makruh. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Malik misalnya. Bagaimana standar dianggap mampu seseorang untuk berkurban? Orang yang memiliki kelebihan satu hewan kurban. Artinya apa? Hartanya lebih untuk membeli satu hewan kurban pada tahun itu. Kalau misalnya kambing tahun ini misalnya 3 juta rupiah. Satu tahun tersebut dia tidak pakai untuk kebutuhan dia dan untuk kebutuhan keluarganya. Maka di dalam mazhab Imam Malik dia dianggap orang yang mampu. Apalagi kalau kita lihat mazhab Imam Syafi'i, lebih dahsyat lagi. Karena di Indonesia pada umumnya bermazhab Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Kalau ada orang yang lebih hartanya artinya lebih dari kebutuhan dia untuk dia sendiri dan juga keluarganya, lebih dari 4 hari tasyrik, 3 hari tasyrik dan 1 hari nahar, maka dia dianggap mampu. Maka orang-orang yang mampu kemudian dia tidak berkurban, apalagi sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, asalkan dia mampu membayar, dia pun boleh berutang untuk memotong satu hewan kurban. Artinya apa? Dia tidak mampu beli ketika hari nahar dan 3 hari tasyrik. Tapi dia yakin, dia mampu bayar 1 bulan, 2 bulan berikutnya. Dia mampu bayar. Maka oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dia juga dianggap orang yang mampu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita jamaah Jumat yang hadir pada hari ini, tentunya yang hadir pada hari ini saya yakin kebutuhan untuk hari nahar dan 3 hari tasyrik nanti pasti melebihi dari harta yang kita punya. Maka siapapun yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan mulai hari ini berazam untuk melakukan ibadah kurban pada tanggal 10 Zulhijjah atau 11, 12 dan 13 Zulhijjah nanti. Karena itu akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat tadi keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan amalan yang paling istimewa yang dilakukan oleh seseorang pada tanggal yang telah kita sebutkan. Bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpulkan, nanti mereka di hari kiamat akan menemukan, akan mendapatkan bulu, darah, bahkan dari hewan kurban yang dia kurbankan. Bahkan sampai disebutkan darah yang mengalir dari leher hewan kurban itu sebelum menetes ke tanah, sudah sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya diterima kurban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, pastikan jangan sampai kita mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkurban pada tahun ini. Yang saya yakin semua kita, apalagi yang gaji bulanan, yang tidak pernah tidak gajian, bisa beli HP, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Cuma 2,5 juta atau 3 juta, tentu lebih dari 4 hari yang kita butuhkan, seperti yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i. Dan jemaah yang dirahmati Allah, berkurban hanya disyariatkan 4 hari di dalam 1 tahun. Kita mau kurban pada tanggal 15 Zulhijjah, tidak boleh. Kita mau berkurban di tanggal 15 Ramadan, tidak disebut dengan kurban. Dan bulan-bulan atau hari-hari selain yang 4 hari yang kita sebutkan. Maka pastikan jemaah yang dirahmati Allah, kita memanfaatkan kesempatan yang insya Allah kita akan berada di dalamnya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, dari hewan yang telah kita sebutkan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 36 tadi. Lakum fiha khair, ada kebaikan untuk kalian. Unta, sapi, kambing atau domba, ada kebaikan untuk kalian. Yaitu berupa pahala dan manfaat-manfaat yang lain seperti daging yang kita makan. Tapi tentunya daging kita makan setiap hari. Kita mau ganjaran dari hewan tersebut. Nah, ganjarannya apa? Ganjarannya yaitu dengan dialirkan darahnya. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahan Nabi SAW. Bikabshain, amlahin, karnain. Jadi Rasulullah SAW memotong sendiri. Ketika itu, di awal mula dipotong oleh Rasulullah SAW 2 ekor kambing gemuk dan bertanduk. Dipotong sendiri oleh Rasulullah SAW. Yang satu untuk dirinya dan keluarganya. Yang satu untuk dirinya dan umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pastikan. Apalagi kita laki-laki yang diberikan kekuatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang kuat. Pegang golok-golok kita pada tahun ini. Golok dia. Ucapkan. Allahu Akbar. Taqabbal hadza minni. Katakan Allah Maha Besar. Dan katakan kepada Allah, ya Allah terimalah ini. Hadza minni wa min ahli. Ini dariku dan keluargaku. Jangan lewatkan kesempatan yang cuma 4 hari yang kita sebutkan. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena darah yang menetes belum sampai ke bumi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dilakukan karena unsur takwa tentunya. Tapi kalau dilakukan karena unsur-unsur yang lain, tentunya tidak. Ada orang yang ingin dilihat oleh manusia. Ada orang yang ingin dinilai oleh si fulan. Tidak akan sampai. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sampai. Dagingnya tidak sampai. Darahnya tidak sampai. Akan tetapi apa? Akan tetapi unsur takwa itu dia sembelih Allahu Akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena syiar Allah Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah katakan sebelumnya apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah wujud takwa hatinya. Maka ketika hari ini kita bertakwa kepada Allah dengan hati kita, wujudkan dengan memegang golok dan kemudian mengalirkan darah hewan kurban yang insya Allah itu akan diterima oleh Allah karena takwa yang ada pada diri kita. Maka mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah semua yang hadir pada hari ini berazam. Tidak mahal untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa beli daging, mungkin sekilo 120.000. Bayangkan, 10 kilo 1.200.000. Berarti sebulan, kalau tiap hari beli daging, 30 kilo. Berarti 3.600.000 sudah cukup untuk 1 kambing. Yang itu bisa kita kurbankan untuk diri kita dan keluarga kita. Dan itu akan menjadi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu kekal abadi. Maka pastikan jemaah yang dirahmati Allah, jangan melewatkan kesempatan berkurban pada tahun ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب الذي يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. واجعل حبك أحب إلينا واجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا ومن أهلنا ومن الماء البرد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.